Malamnya mereka membawa Dokter Oh makan untuk memaksanya berbicara jujur. Karena terus didesak dan semua bukti sudah diketahui, Dokter Oh pun mengakui hubungannya dengan Dokter Do dan meminta maaf karena tak memberitahu mereka. Mereka pun senang akhirnya Dokter Oh jujur dan mereka janji akan menjaga rahasia mereka. Dan sebagai gantinya, Dokter Oh harus mentraktir mereka. Piu malah tak sengaja membocorkan hubungan Dokter Oh dan Dokter Do. Begitu juga dengan Dokter Kim, dia tak sengaja terpancing pembicaraan Dokter Ryu dan membocorkan hubungan Dokter Oh. Namun untungnya Dokter Ryu tak begitu hafal dengan para residen. Sementara Jae-il saat dia ingin membocorkan hubungan Dokter Oh, namun ternyata mereka juga sudah tahu. Berpindah ke Dokter Do. Dia mengambil tabungannya untuk biaya apartemen dan membuka tabungan jangka pendek untuk persiapan pernikahan. Namun ternyata di sana ada teman-teman Dokter Oh yang langsung menggoda dan meledek Dokter Do, bahkan memanggilnya kakak ipar. Karena salah satu dokter senior di bagian obstetri akan pensiun, jadi para dokter senior sedang mencari penggantinya, namun Dokter Seo masih bimbang karena dia punya dua kandidat yang salah satunya adalah Dokter Myung. Karena belum bisa diputuskan, mereka akan rapat lagi minggu depan. Jae-il dia terus begadang karena dia punya pasien yang terkena kanker dan terus merasakan sakit. Jadi Jae-il ingin terus menemani pasiennya agar bisa mengajaknya mengobrol dan mengurangi rasa sakitnya. Namun saat mereka keluar, di luar sudah ramai karena Dokter Eun yang menangis karena sedih pasien pertamanya yang dia rawat sudah meninggal. Namun saat itu Dokter Kim melihat Dokter Ryu berkeliling padahal bukan jadwalnya. Dokter Ryu mirip dengan Jae-il yang sangat perhatian dengan pasiennya. Namun karena dia datang sendiri dan tidak ada junior yang menemaninya, anak si pasien jadi meragukan kemampuannya. Dokter Ryu bilang dia tak ingin merepotkan juniornya, namun wanita itu masih saja ragu. Lalu tiba-tiba datanglah Dokter Kim. Dia langsung bilang kalau Dokter Ryu adalah dokter terbaik dan menjadi bintang di rumah sakit Yulje. Tentu Dokter Ryu sangat terkesan dengan pujian itu. Bahkan karena sangat senangnya, dia sampai meminta agar Dokter Kim mengulangi lagi pujiannya itu. Di tempat lain saat mengecek pasien hamil, karena bulan ini adalah 30 Desember, banyak ibu yang berharap bisa melahirkan di awal tahun baru karena itu adalah tanggal keberuntungan. Kemudian saat pulang, Dokter Oh membantu Dokter Do merapikan barang pindahannya. Namun saat dia mau buka laci, Dokter Do langsung melarangnya. Dan saat merapikan buku, Dokter Oh mendapat surat cinta dari penggemar Dokter Do. Dokter Do pun jadi malu, namun karena berebut, mereka jadi terjatuh dan berdekatan di ranjang. Dan kebetulan juga kakak mereka baru pulang. Mereka kaget melihat itu. Namun bukannya curiga yang aneh-aneh, mereka malah marah karena menuduh mereka ribut dan adu fisik, bahkan bilang mereka seperti bocah. Dan ternyata isi laci itu adalah cincin yang disiapkan Dokter Do. Saat di kamar, Dokter Oh membuka lotrenya, namun kurang beruntung. Namun di sana dia menemukan kupon lamanya, dan saat dicek ternyata menang dan mendapatkan 32 juta won. Besoknya, karena senang dapat uang banyak, Dokter Oh langsung ingin melunasi hutangnya. Bahkan saat diberi tugas oleh Dokter Myung, tanpa rasa mengeluh, dia langsung menerima tugas itu. Di tempat lain, Jae-il makin berantakan karena terus begadang hanya agar bisa datang saat pasiennya membutuhkannya. Sorenya Dokter Kim dan Dokter Ryu mengoperasi pasien mereka. Dan di tempat lain, Dokter Oh sedang melakukan persalinan. Ibu itu memohon agar menunggu beberapa jam lagi agar dia bisa melahirkan tepat di tahun baru. Namun karena keadaannya, dia pun harus melahirkan. Dan akhirnya bayinya pun lahir dengan selamat. Di sana, Dokter Seo memberikan kesempatan ke Dokter Oh untuk mengeluarkan ari-ari atau plasenta, namun Dokter Oh yang masih takut dan gugup malah gagal. Di ruang UGD, keadaan sangat kacau karena banyak pasien. Namun Dokter Piu dibuat sedih karena pasiennya adalah Bu Yeom yang kini keadaannya sudah kritis. Karena bangsal objin penuh, Bu Yeom tak bisa dipindahkan dan adiknya juga akan datang. Piu mencoba mengajak Bu Yeom untuk mencoba pengobatan lain, namun Bu Yeom sudah tak mau lagi. Karena tak ada lagi yang Piu bisa lakukan, dia pun memutar lagu gereja kesukaan Bu Yeom dan Bu Yeom langsung tenang mendengarnya. Kembali ke Kim, pasien yang baru mereka operasi mengalami pendarahan dan mereka pun segera bersiap untuk mengoperasinya lagi. Sementara di tempat lain, ibu hamil yang seorang artis minta agar persalinannya ditunda 2 jam lagi agar dia bisa lahiran tepat di tanggal 1.
namun keadaannya tak mendukung dan dia harus segera melahirkan. Singkatnya, bayinya berhasil keluar, yang awalnya ibunya hanya memikirkan tanggal cantik, namun saat melihat wajah bayinya, dia malah lebih senang melihat kesehatan bayinya. Setelahnya, Dokter Seo kembali minta Dokter Oh untuk mengeluarkan ari-arinya. Dan kali ini, dengan tenang dan terampil, Dokter Oh berhasil melakukannya dengan baik. Dokter Seo kagum melihat keberhasilan Dokter Oh, padahal tadinya dia gagal. Dokter Oh bilang karena tadi dia gagal, dia merasa bersalah. Jadi dia melihat video dan belajar lagi. Dia tak mau pasien celaka karena kebodohannya. Dokter Seo pun senang dan memujinya kalau Dokter Oh mirip seperti Dokter Seo saat masih jadi residen dulu. Di tempat lain, Jail tertidur di lobi dan tak bisa dibanguni saat Dokter Jo datang. Dia pun dimarahi karena tidur saat tugas malam. Dokter Cha langsung menjelaskan kalau yang tugas malam adalah dirinya dan bukan Jail. Jadi Jail di sana karena dia ingin terus mengecek pasiennya. Dan kebetulan pasiennya memanggil lagi dan mereka langsung memeriksanya. Dia memanggil bukan karena kesakitan, namun dia bingung karena kali ini dia tak kesakitan, bahkan tidur nyenyak. Namun dari laporan Dokter Cha, kondisi medis si pasien tidak ada yang berubah. Jail pun menjelaskan kalau sebelumnya dia membaca di sebuah buku tentang cara mengatasi rasa sakit si pasien, dan dia memberikan resep sesuai jurnal itu. Dan karena itulah si pasien jadi tak kesakitan. Melihat tindakan Jail, bukannya marah karena memberi resep tak sesuai yang Dokter Jo suruh, Dokter Jo justru memuji kemampuan belajar Jail. Bahkan dia minta Jail merapikan data pasien Dokter Jo. Dan jika kerjaannya rapi, dia akan mengajak Dokter Jail menulis jurnal dan dia yang akan jadi penulis utamanya. Dokter Cha pun kaget karena itu adalah kali pertama Dokter Jo memuji junior, bahkan mengajak menulis jurnal. Jail pun juga senang karena dirinya sudah berkembang. Di tempat lain, Dokter Seo mengajak Dokter Oh mengambil minuman kesayangannya yang dibuka saat hari bahagia Dokter Seo saja. Ternyata yang membuat Dokter Seo bahagia karena Dokter Oh sebagai residen Dokter Seo berhasil melakukan persalinan dengan baik di tahun pertamanya. Jadi dia menghadiahkan minuman itu untuk tanda kesenangannya kepada Dokter Oh. Lalu Dokter Seo pergi untuk melakukan persalinan dan menyuruh Dokter Oh untuk istirahat. Namun Dokter Oh menolak dan dia ingin ikut persalinan karena itu adalah pasiennya. Saat di ruang bersalin, Dokter Seo lagi-lagi memberikan kesempatan ke Dokter Oh. Dia minta Dokter Oh yang menarik keluar bayinya. Dokter Oh ragu, namun dia harus melakukannya. Dengan dipandu Dokter Seo, akhirnya Dokter Oh berhasil melakukannya dan dia sangat bahagia. Apalagi bayi itu lahir tepat di jam 00.01 Januari. Kabar gembira juga menghampiri pasien Dokter Kim. Mereka berhasil menghentikan pendarahannya. Karena sudah masuk tahun baru, mereka pun saling memberikan semangat. Dan Dokter Ryu bercanda meminta mereka mengucapkan selamat tahun baru kepada si pasien saat nanti dia sudah sadar. Di sana semua orang tertawa, namun Dokter Kim terlalu serius dan kaku. Berbeda dengan pasien Dokter Piu, setelah adiknya mengucapkan kalimat perpisahan, Bu Yeom pun meninggal dunia. Dokter Piu mencoba tegar di depan mereka, dan saat dia keluar, adik Bu Yeom berterima kasih ke Piu karena sudah menemani kakaknya. Namun saat Piu menulis akta kematian Bu Yeom, dia tak bisa menahan kesedihannya lagi dan langsung menangis di sana. Namun dia tak boleh sedih karena tiba-tiba ada ibu hamil yang ketubannya pecah. Suami si pasien bilang usia kandungannya belum waktunya bersalin, namun saat dicek kepala si bayi sudah kelihatan. Pria itu pun minta segera dilakukan persalinan, dan ternyata dia bukanlah suami si pasien, karena dia adalah dokter objin juga. Singkatnya, dengan dibantu dokter itu, Piu berhasil melakukan persalinan dengan selamat. Namun, saat Dokter Kong datang, pria itu sudah menghilang. Di tempat lain, Dokter Kim tertidur saat menunggu pasiennya sadar. Namun setelah Dokter Ryu mengecek si pasien dan ingin pergi, Dokter Kim bilang ada yang belum mereka sampaikan. Dokter Ryu dan Eun tak paham apa yang dia maksud. Yang ternyata, lelucon Dokter Ryu tadi dianggap perintah sama Dokter Kim. Dia pun mengucapkan selamat tahun baru ke si pasien. Dan pasien itu pun ikut senang karena usianya ikut bertambah.
Saat pergi, mereka kembali berkumpul di ruang tunggu. Mereka senang karena tahun pertama mereka sudah berlalu. Namun Dokter Oh bilang kalau dia tak akan melanjutkannya lagi karena dia sudah tak butuh uang. Dia memamerkan lotrenya yang bisa melunasi sisa hutangnya. Namun Dokter Oh langsung disadarkan teman-temannya. Ternyata lotrenya sudah kadaluarsa dan terpaksa dia harus tetap jadi dokter untuk melunasi hutangnya. Saat pulang, Dokter O berpisah karena ada janji dengan Dokter Do. Begitu juga dengan Piu karena beda arah. Saat jalan berdua, Dokter Kim yang tak suka memendam rasa penasaran tanpa basa-basi minta agar Jail berkata jujur apakah dia menyukainya. Karena sesuai analisanya dan kejadian yang Dokter Kim lihat, dia yakin Jail menyukai dirinya. Jail pun bilang dia memang menyukai Dokter Kim. Namun saat mau diajak pacaran, Dokter Kim bilang dia masih butuh waktu 1 tahun untuk bisa menjalin hubungan. Di halte bus, Piyu yang sedang menunggu bus didatangi Dokter Tak. Dia mengkhawatirkan Dokter Piyu yang masih sedih. Dan agar dia tak sedih, dia memberitahu kalau dirinya sudah memilih bagian Objin. Dokter Piyu pun sangat senang dan berjanji akan memperlakukan Dokter Tak dengan baik. Namun saat Piyu mau melepaskan genggamannya, Dokter Tak malah terus menahannya. Begitu juga di tempat lain, Dokter Do memberikan bunga kepada Dokter Oh dan tak lupa cincin yang sudah dia siapkan. Dokter Oh pun sangat senang dan langsung disosor Dokter Do. Beberapa hari kemudian, hari perpisahan dengan Dokter Dongju sudah tiba. Di sana, pria yang menolong Piu kemarin juga hadir. Diperlihatkan beberapa hari sebelumnya, rapat para dokter senior Objin. Di sana, Dokter Seo sudah memutuskan dokter senior pilihannya. Namun, hasil rapat itu malah membuat Dokter Myung kesal dan marah. Begitu juga di tempat lain, hasil program bayi tabung Ju Yeong kembali gagal. Namun kali ini, dia sudah tak mau mencobanya lagi. Dia sudah berdamai dengan keadaannya dan akan melakukan hal lain untuk kebahagiaan rumah tangga mereka. Kembali ke acara perpisahan Dokter Dongju. Ternyata pria itu adalah teman Dokter Seo bernama Dokter Yang Seo yang juga Dokter Objin. Namun saat Piu menyapa, dia malah menghindarinya. Dia juga kaget saat tahu Piu adalah dokter residen dan yakin dia akan menjadi dokter hebat di masa depan. Di tempat lain, dokter senior yang baru ternyata Dokter Chu yang dulu pernah bertemu dengan Dokter Oh. Di sana Dokter Kong dan Do sangat senang menyambut kedatangannya. Namun Dokter Myung tampak sangat kurang senang karena posisinya sudah direbut. Lalu tiba-tiba datanglah Dokter Yang Seo membawa bunga untuk Dokter Chu. Saat tahu di sana ramai orang, Dokter Seo pun malu dan keluar. Ternyata Dokter Seo adalah suami Dokter Chu. Besoknya saat melihat Dokter O berangkat kerja, kakaknya sangat senang. Akhirnya dia semangat bekerja walau motivasinya hanya untuk bayar hutang. Namun mereka dibuat kaget saat melihat Dokter O dan Dokter Do malah berpegangan tangan. Namun lagi-lagi bukannya menuduh yang aneh-aneh, mereka malah menganggap mereka sedang berbaikan. Saat sampai di rumah sakit, Dokter Oh menyambut tahun keduanya sebagai residen. Ruangan mereka juga sudah kosong dan pindah ke sebelah. Dia senang teman-temannya masih tak berubah. Dan akhirnya dia bangga menjadi dokter residen bagian Objin. Dan film pun tamat. Oke guys, makasih udah nonton. Sampai jumpa di film lainnya. Jangan lupa like and subscribe agar kalian gak ketinggalan. Sekian, terima kasih.